mengenai pasangan kamu, apa yang dia pikirkan dan apa yang dia rasakan terhadap kamu, apa yang dia lakukan di dalam hubungan bersama kamu, dan juga guidance untuk teman-teman Aquarius. Hai guys, selamat datang dan selamat bergabung di DME Tarot Indonesia. Di dalam channel ini gue akan memberikan tarot reading untuk zodiac sign dalam hal cinta, asmara, dan relationship. Untuk sun sign, moon sign, dan rising sign kalian. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu ke DME Tarot Indonesia dan aktifkan notifikasi belnya biar kalian bisa mendapatkan notifikasi dan informasi di setiap kali gue melakukan update tarot reading dan juga di saat gue melakukan live streaming di setiap hari Minggu jam 20.00 WIB atau jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan ikuti live streamnya ya guys, karena kalian bisa berkesempatan mendapatkan personal tarot reading yang gratis di live streaming DME Tarot Indonesia buat subscriber yang beruntung. Buat teman-teman yang menginginkan personal tarot reading berbayar, silahkan email ke tarotlafortune@gmail.com. Kalian bisa tanya-tanya banyak hal, pertanyaan bebas dan juga unlimited. Kalian bisa tanya tentang karir, love life, relationship, atau apapun yang kalian ingin ketahui. Oke, sekarang akan kita lanjutkan tarot readingnya. Jangan lupa untuk like dan komen video ini, juga sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kalian. Terima kasih atas partisipasinya. Let's we get started. Hai Aquarius, selamat datang kembali di channel DME Tarot Indonesia. Dan terima kasih sudah mampir untuk reading ini. Kali ini mau gue bacakan ramalan zodiak buat teman-teman Aquarius. Aquarius laki-laki dan perempuan, kalian yang memiliki zodiac sign Aquarius di Sun, Moon sign, dan Rising sign reading untuk pasangan kamu di bulan Mei 2020. Aquarius, Sun, Moon, dan Rising sign. Mengenai pasangan kamu, apa yang dia pikirkan dan apa yang dia rasakan terhadap kamu, apa yang dia lakukan di dalam hubungan bersama kamu, dan juga guidance untuk teman-teman Aquarius dalam love life kalian. Pasangan Aquarius Mei 2020. Kartu pertama adalah King of Pentacles. Lalu ada The Hermit dan Ace of Swords, Justice, The World, The Hangman, Five of Swords, Five of Wands, Eight of Cups. Di bottom of the deck-nya adalah Two of Pentacles. Oke. Reading ini mengenai si dia, pasangan kamu atau siapapun yang kamu rasa resonate. Cocokkan situasi kamu, cocokkan reading ini dengan situasi kamu masing-masing ya. Gue melihat di sini beberapa di antara kalian Aquarius yang laki-laki ataupun yang perempuan ya, ada yang beriring dengan seorang Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Untuk spesifik zodiaknya ada Virgo ya, dan juga Libra. Itu aja yang gue lihat di sini. Buat kalian yang beriring dengan seseorang yang zodiaknya nggak disebutkan tadi, it's okay, nggak masalah. Kita fokus ke readingnya. Oke, gue melihat pasangan kamu atau dia mungkin sempat withdraw dari kamu. Dia butuh space, dia butuh untuk cari jalan keluar, atau mungkin dia lagi penasaran atas suatu hal tentang kamu. Dan dia ingin mencari tahu lebih jelas tentang kamu dalam beberapa aspek misalnya ya.
gue juga melihat ada seseorang yang mungkin lagi pengen sendiri, lagi nggak pengen diganggu gitu ya, entah dia mau meditasi kah atau dia lagi hanya just need space buat diri dia sendiri untuk menenangkan jiwa dia. Oke, The Hermit juga bisa menggambarkan di saat seseorang yang kalian dealing ini, dia akhirnya mendapatkan clarity atas suatu hal yang selama ini dia nggak nyadar atau dia nggak melihat ya ke depan, atau dia nggak tahu sama sekali gitu kan. Akhirnya dia sedikit demi sedikit mendapatkan clue, mendapatkan jawaban dari apa yang selama ini tertutup dari dia. Dan akhirnya dia mendapatkan clarity atau melihat lebih jelas atas suatu situasi. Dan semoga dia bisa mendapatkan jalan keluar kalau dia membutuhkan solusi dari situasi itu. Ya, sepertinya dia akan dari clarity ini, dari momen-momen dia merenung, dia berpikir, dia menggunakan wisdom dia atau mendapatkan wisdom dari universe untuk solusi dari masalah dia. Ini akan membuat dia menjadi lebih berani dan juga lebih punya positive thinking, lebih punya pemikiran yang tajam ya, lebih cerdas misalnya, dan juga lebih bisa untuk berkomunikasi secara jelas. Oke. Sepertinya hal-hal yang membuat dia need space ini atau wisdom yang dia dapatkan ini itu akan membuat dia bisa akhirnya untuk menentukan keputusan dengan pasti, jelas dan jujur setelah dia mempertimbangkan baik dan buruknya ya, dan juga gue lihat bahwa dia akan mau bertanggung jawab atas suatu hal yang sempat dia lakukan di masa lalu misalnya ya, yang selama ini dia tuh mungkin nggak melihat solusi dari hal itu, dan akhirnya dia mau taking action, taking step, dan dia mau mempertanggungjawabkan suatu hal. Oke. Kalau dia seperti need space atau sulit untuk dihubungin gitu ya, biarlah dia menenangkan diri dulu. Karena dari time seperti itu ya, dari need space-nya dia bisa akhirnya lebih optimis, akhirnya lebih bisa untuk move on, lebih bisa untuk berpikir dengan jelas. Oke. Dan ini juga the world. Ini bisa menggambarkan di saat dia akhirnya mendapatkan kesimpulan dari suatu hal gitu ya, atau ada life cycle yang hampir ke arah finish line, oke, dimana akan ada perubahan dari old cycle ke new cycle, dari hal yang lama ke hal yang baru, oke. Dan dengan the world ini dia udah mencapai finish line misalnya ya, dan dia punya wisdom untuk tahu atau untuk jalan ke arah yang sebaiknya dia lakukan, dan ini akan membuat dia bisa mendapatkan love cycle yang baru atau suatu hal yang baru. Oke. The world juga bisa menggambarkan sukses dalam banyak hal ya yang dia lakukan. Apalagi di saat dia mencari jalan keluar atau mencari jawaban, dia akan menemukannya. Gue juga melihat beberapa di antara kalian ada yang berdiri dengan seseorang yang mengharapkan atau menginginkan kalian untuk bertanggung jawab atas perbuatan kalian, dan untuk kalian bisa bicara jujur sama dia padanya, gitu ya. Karena apa yang dia inginkan adalah kejujuran dan keterbukaan, dan juga komunikasi yang jelas. Gue ngelihat bahwa dia merasa selama ini seperti digantungkan sama kamu gitu ya. Ada suatu masalah yang atau suatu hal yang nggak ada perubahan. Misalnya kamu selama ini cuma gantungin dia dan nggak serius untuk bertanggung jawab sama dia atau anything else. Yang dia ngerasa dalam keadaan ini dia stuck, dia tuh nggak tahu harus gimana gitu ya. At least dia hanya bergantung sama kalian, dan
dalam hal itu dia juga nggak bisa ngapa-ngapain. Misalnya they think, mereka kira mereka nggak bisa apa-apa, hanya mengandalkan kalian gitu ya. Atau bisa aja suatu hubungan yang dia rasa itu nggak maju ataupun nggak mundur, seperti statis gitu ya, monoton. Nah, hal ini bisa juga The Hangman menggambarkan bahwa dia melihat situasi atas love life dia dengan kamu itu agak sedikit sebaliknya atau berbeda dari cara pandang kamu. Contoh kasus yang pernah gue alamin adalah misalnya kamu melihat situasi ini sebagai serious relationship, oke? Tapi dia melihat itu just as a friend, gitu ya. Maybe friend with benefit. Dan ini bisa juga dalam banyak hal ya. Intinya adalah dia mungkin melihat dari sudut pandang yang berbeda, cara pikir yang berbeda dari yang kamu lihat. Oke. Dan sepertinya karena perbedaan sudut pandang dari suatu hal itu membuat kalian sometimes lag gitu ya, ada argumentasi, ada kadang bertengkar gitu ya, dan juga gue melihat seperti berantem, seperti pukul-pukulan sometimes. Sebenarnya asal kalian bisa menghargai perspektif satu sama lain ya, mungkin dia emang cara pikirnya beda dengan kalian, tapi karena perbedaan ini jadi nggak bisa klop gitu ya. Misalnya kamu maunya serious relationship sama dia, jadian status, tapi dia nggak bisa memberikan status itu karena suatu hal misalnya yang dia anggap dia masih butuh waktu, dan akhirnya hal ini bisa membuat salah satu dari antara kalian yaitu akan moving away dari orang yang seperti egois ini ya. Atau banyak hal yang akhirnya jadi bertengkar karena perbedaan sudut pandang. Nah, gue melihat di bulan Mei itu akan ada seperti argumentasi atau debat atau permasalahan yang akan ada pihak yang win, yang menang, dan juga akan ada yang kalah atau terpaksa harus ngalah gitu kan. Mungkin juga ada beberapa di antara kalian yang moving away dari dia gitu ya. Di sini jelas-jelas ada pertengkaran, keributan, permasalahan, dan many thing else yang satu sama lain itu seperti nggak ada yang mau ngalah gitu ya, nggak ada pengertian dan juga nggak ada keharmonisan gitu ya. Dan dari hal itu dia sebenarnya udah agak melihat lebih jelas bahwa hubungan kalian itu maybe banyak sekali faktor egoisme dan selalu mau menang dari salah satu pihak atau bahkan semua pihak yang akhirnya nggak menemukan jalan keluar yang harmonis. Dan gue juga ngelihat sebagian besar mereka itu pertengkaran ini karena dia tuh udah menunggu terlalu lama, dia udah memberikan kalian waktu terlalu lama, dia udah cukup sabar dengan bergantung dalam situasi ini gitu ya, atau stuck dalam situasi ini, dan akhirnya dia nggak mau untuk always in that position. Siapa sih yang suka kepala di bawah gantung begini ya kan? Pasti lama-lama juga akan struggle ya kan. Nah akhirnya dia akan taking step untuk mengambil tindakan gitu kan. Nah tapi kalian mungkin kamu ya yang seperti egois, keras kepala, sulit untuk diajak kompromi misalnya, dan dia kecewa, dia ngerasa ini gak adil buat dia selama ini udah digantungin dan masih aja masalah ini belum kelar, kamu selalu mau menang sendiri probably, dan itu membuat akhirnya ada conflicted situation ya, konflik. Dan maybe juga complicated, dimana gak hanya kamu dan dia yang terlibat dalam permasalahan ini, tapi ada beberapa pihak lain yang ikut campur atau ikut serta gitu ya. Dan hal ini, pertengkaran dan egoisme seseorang ini akan membuat dia moving away dari kamu, atau dia udah putus harapan lah ya.
mungkin juga dia akhirnya seperti menyerah gitu ya, udahlah gue udah nggak mau lagi, gue udah pasrah gitu ya, gue udah give up dalam situasi ini karena seperti nggak ada harapan. Selalu aja kamu sama dia berdebat gitu kan, dan akhirnya dia bisa aja dia letting go gitu ya, atau dia go away, depends. Oke, itu berbeda. Dia membiarkan kalian pergi, oke, atau dia pergi dari kalian. Dalam hal ini gue ngeliat banget kalau dia akan bisa aja dia mundur dari kamu atau menjauh, atau bisa aja dia misalnya minta putus ya, karena perasaan yang tidak bahagia, karena mungkin juga merasa kecewa dan merasa kamu itu seperti mau menang sendiri probably. Intinya mereka nggak mau bertengkar terus, oke? Nah, dalam hal ini sometimes itu juga akan menjadi hal yang bagi dia seperti maju mundur ya, hubungan ini. Dia mau maju sama kalian, tapi di satu sisi mungkin dia ada suatu masalah sama kalian gitu ya, dan mungkin hubungan kalian selama ini up and down ya. Atau di Two of Pentacles juga bisa menggambarkan di saat dia berdealing dengan dua situasi yang sama-sama besar, atau sama-sama penting yang harus dia lakukan secara bersamaan. Lalu gue juga melihat mungkin beberapa di antara kalian ada yang berdealing dengan dua orang gitu ya, dimana dia tidak bisa melepaskan salah satu di antara dua orang tersebut. Pasangan Aquarius. And then because both of you always fighting, selalu ada masalah atau hal-hal kecil yang jadi keributan, akhirnya dia bisa aja buang satu bola gitu ya, dengan cara moving away dari kamu. It means di saat dia moving away dari kamu, mungkin dia akan mencari another person gitu ya, memegang bola yang lain. Well, di Lenormand kalian kartu pertamanya adalah Fox, Bridge, Clover, dan juga Ring, Key, Anchor, Mouse, The Rider, dan Garden. Di bottom of the deck-nya adalah ada Woman. Ya. Buat kalian Aquarius perempuan yang berdealing dengan seorang laki-laki ini memiliki another woman ya, mungkin dia mendua. Karena sering banget bertengkar sama kalian, atau maybe dia yang egois, atau kalian berdua, anyway, dia moving away dari kamu, dan mencari someone else yang selama ini could be another option ya untuk dia, opsi yang lain selain kamu probably. And then ya, gue ngeliat dia di sini seperti diam-diam melakukan sesuatu ya, cheating. Ya ini jelas-jelas dia mendua ya, dia cheating. Mungkin nggak semua pasangan kalian, nggak semua di antara kalian yang pasangannya itu ada cheatingnya, but ada sesuatu hal yang dia lakukan di belakang kamu diam-diam, atau dia kabur dari masalah misalnya, ataupun mungkin dia melakukan sesuatu di belakang kamu yang kamu nggak tahu gitu ya. Dan sepertinya di atas pertengkaran kalian atau problematik yang kalian alami, yang nggak ketemu jalan keluar yang terbaiknya gitu ya, karena ada yang selalu mau menang sendiri, itu akan membuat relationship ini menjadi kurang harmonis, dan akhirnya akan ada
hal-hal yang sedikit demi sedikit hilang. Misalnya perasaan yang sedikit-sedikit lama-lama sirna gitu ya. Lama-lama hambar, lama-lama cinta itu terkikis. Well, mungkin juga gue ngelihat sih ada beberapa di antara kalian yang seseorang yang kalian dealing ini mengambil sesuatu yang berharga dari kalian atau sesuatu yang penting. Someone taking away something from you. Dan dia pergi begitu aja gitu ya. Seperti tidak bertanggung jawab atas suatu hal. Dan dia sendiri memiliki banyak kekhawatiran dan ketakutan untuk menghadapi satu situasi ini. Oke. Beberapa di antara kalian membutuhkan sarana atau penghubung ya, bantuan dari salah satu dari pihak ketiga, misalnya teman kah atau could be anyone yang bisa memberikan solusi harapan atas hubungan kalian. Beberapa di antara kalian ada yang mengalami seperti marriage issue ya, dimana dia mungkin kalian sudah berkeluarga tapi dia nggak terlalu bertanggung jawab atau nggak terlalu seperti memberikan nafkah gitu ya, or could be anything yang dia seperti lepas tangan atas suatu situasi. Dan juga gue ngelihat mungkin aja orang ini nanti bisa aja kembali ke kamu, dia akan datang lagi, atau bisa aja ini seseorang yang baru yang akan datang, yang akan menemui kamu di satu tempat. Oke. Tapi orang ini dia datang dengan kabar yang mengkhawatirkan gitu ya, atau kabar yang kurang enak untuk didengar I think. Dan dalam kekhawatirannya atau dia mungkin punya pikiran negatif gitu ya, kayak orang ini datang dengan maksud yang kurang baik. Dan dia akan menemui kamu untuk membicarakan suatu hal yang mungkin pembicaraan ini juga akan menjadi pembicaraan yang sedikit membuat kalian resah gitu ya. Untuk Aquarius laki-laki, gue ngelihat seperti pasangan kalian si perempuan ini merasa dari someone else yang mengganggu hubungan kamu dengan dia. Mungkin dia ada seperti mencari tahu tentang kamu, stalking kamu di belakang gitu ya. Karena dia selama ini mencurigai bahwa kamu ada perempuan lain gitu kan. Dan sepertinya dia akan datang untuk ketemu sama kamu, untuk membahas salah satunya, untuk membahas ini gitu ya, untuk interogasi kamu misalnya. Karena apa, dia udah curiga atas suatu hal. Sebenarnya di hati kecilnya dia masih ada sedikit berharap bahwa akan ada sarana untuk datang ke kamu atau untuk lebih dekat dengan kamu misalnya ya. Dia sedikit berharap hubungan ini masih berlanjut, masih ada hubungan dengan kamu. But sometimes kecurigaan dia dan ada sesuatu yang harus diungkapkan dengan jujur, itu bisa aja membuat down suatu situasi. Ya seperti yang gue lihat ya, dia bisa aja jadi moving away dari kamu di saat ada suatu permasalahan yang membuat kalian bertengkar ya. Dan ini harus dibicarakan dengan baik, oke? Asal kalian satu sama lain gak emosional dan ada yang mau ngalah, atau kalian satu sama lain bisa saling mengerti misalnya. Oke. Akan ada pertemuan, akan ada seseorang yang datang ke kamu. Oke. But entah seseorang ini adalah pasangan kamu atau bukan, pay attention. Mungkin aja dia licik, mungkin aja dia punya banyak keraguan atau kecurigaan atas kamu ya, and many thing else. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan untuk teman-teman Aquarius. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan juga sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kalian. Terima kasih banyak, salam hangat, bye-bye.